Duluan Sam. Kalau jadi klien udah tanda tangan itu yang inform consent. Pokoknya udah ada agreement-nya tuh udah pure dari klien ya. Oke, pokoknya semua based on dari agreement-nya. Listen. Oke, welcome back kali people. Balik lagi sama gua Paul. Kali ini gue ditemenin sama gua Andrew. Oke, Andrew. Jadi gini Andrew, kemarin itu gua bahas tentang masalah psikologi nih Andrew. Nah, di part 1. Nah, sekarang kita masuk part 2 nih. Nah, kebetulan kemarin tuh gua sudah ngobrol ya sama Sion. Itu udah ngobrol lumayan banyak. Nah, sekarang Sion juga bawa temannya nih. Nah, kita sambil kenalan aja sama temannya Sion. Halo, kedengeran? Ya. Nama gue Samuel. Sekedar gitu ya. Biasanya kalau hari masuk kuliah, terus biasanya kuliah kan jam 8. Biasanya juga nggak ada kuliah dan ngerjain tugas, gitu-gitu aja mungkin ya. Dan kalau ada pengen refreshing main game sama Sion gitu. Oke, jadi kalian jam 8 kuliah, 8:05 main game sama Sion. Istimewa, Andrew. Kan zaman gini semua digitalisasi, menghemat waktu tapi juga ya gitulah. Nah, kemarin itu kan gue bahas di part 1 tentang masalah psikologi untuk industri dan organisasi nih, Andrew. Nih gue agak penasaran nih, gue pengen nanya nih ke mereka nih. Sebenarnya fungsi seorang psikolog itu untuk industri dan organisasi itu apa sebenarnya? Ini gue jadi tanya-tanya nih, ini kan gue tanya nih. Siapa yang mau jawab nih? Sion atau Samuel dulu nih? Boleh mungkin Sion. Dulu dah. Iya, jadi yang industri atau kalau kita ngomongnya PIO, psikologi industri dan organisasi. Jadi kita itu gunanya buat majuin sebuah perusahaan atau organisasi, ngebantu mereka mencapai tujuan mereka atau membuat mereka lebih wah gitulah. Kita biasanya seperti mencari rekan kerja baru, mengontrol rekan kerja, dan juga penelitian para konsumen. Kayak gitu-gitu aja. Yang penting berfokus untuk masa depannya perusahaan atau organisasi tersebut. Oke. Ada yang mau tambahin nggak, Sam? Ya, kayak kita fokusnya ke wawancaranya ya, dan kita juga fokus pada nggak hanya konseling kayak tatap muka berdua gitu. Kita juga ngeliat bagaimana mereka bekerja. Jadi mungkin kita turun ke lapangan dan melihat mereka bekerja, bagaimana perkembangan mereka, dan di situ kita tahu kemampuan mereka tuh maksimalnya seperti apa gitu. Kita bisa melihat gitu perkembangan mereka seperti itu. Oke, jadi kalian melihat produktivitas ya. Produktivitas dari si karyawan ini apakah sudah sesuai dengan perusahaan harapkan atau belum? Seperti itu ya? Iya, benar. Ya, semacam itu. Oke, paham. Oke, Andrew, lanjut Drew. Nah guys, gue mau coba nanya yang sedikit out of topic. Jadi nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa, Andrew. Harus kita siksa. Banyak juga nggak apa-apa ya, jangan. Harus kita siksa. Tapi masih ada. Gue selalu penasaran nih kalau sama mahasiswa psikologi, ya kan. Kita pacaran gitu-gitu kan, main psikologi juga, ya kan. Nah itu udah pasti senyum tuh si Sion tuh. Si Sam udah nyengir-nyengir nih. Lu udah tahu lo gue mau nanya apa, ya kan. Nah, jadi gue penasaran nih, ada nggak sih ilmu psikologi yang kepake banget gitu sama pacaran? Apa yang udah kalian dapat gitu loh? Coba deh sharing. Aduh. Nah, biasanya Drew orang yang ngomong aduh ini Drew. Raut muka. Ya. Orang yang udah ngomong aduh ini Drew biasanya tuh ilmunya banyak, Drew. Oh, jangan 3 jam kemudian baru kelar ya? Enggak. Iya, Sion. Oke, Boleh. Jadi yang benar-benar klasik, yang benar-benar general itu muka. Jadi kenapa kita muka latihan raut muka para manusia gitu. Kalau kita hafal-hafal, kalau misalnya sedih kan biasanya mulut pada ke bawah gitu, ya kan. Kalau lagi marah biasanya alis ke atas gitu, matanya lebih kebuka.
Bentar, Dan biasanya Bro. mulutnya ekspresi pokoknya marah gitu lah. Kita belajar ekspresi. Nah itu juga bisa buat ngebantu dalam hubungan gitu. Kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang aneh gitu, ngeliat cewek, oh mukanya kok kayak gimana gitu. Jadi Bentar, mikir-mikir Bro. balik lagi. Gue penasaran tadi Sion ngomong kalau nangis bibirnya ke bawah. Lu mirip kayak emoji gak sih, Bro? Oh ya, untuk Emoji. infonya, semua manusia walaupun berbeda-beda, tapi ekspresinya akan tetap sama. Kalau Oke, sedih oke. pasti akan begitu. Oh Oke. gimana tuh? Coba jelasin coba. Nah, Ya begitu. Kalau sedih ya mukanya sedih, agak cebetut gimana gitu. Mukanya Tapi lebih murung. gini Yon. Jadi gue nggak tahu ya kalian gimana. Cuma kan gue nih sudah banyak dikecewakan juga kan sama orang, terutama cewek gitu kan. Mereka tuh jujur ya, kalau cowok gue rasa lebih apa adanya, rata-rata ya kan. Kita ya A, B ya B gitu loh. Nangis ya nangis, Betul. sedih ya sedih. Tapi kita banyak loh, gue nemu cewek-cewek tuh yang jago banget menyimpan ekspresinya gitu loh. Mereka tuh jadi kayak gue sedih gitu, atau paling gampang gini, mereka bohong gitu loh ke kita. Cuman mereka tuh ceritanya kayak sincere gitu, kayak tulus banget. Jadi gue ngerasanya itu nggak bohong, ternyata bohong. awas Bro, kedengeran Bisa Sasasu. Kedengeran Sasa kita ke kiri loh, Bro. apa? Maaf. Awas lo kedengeran Sasa, ntar kita suruh ke kiri lagi loh, Bro. Iya, Sasa jadi host kita. Ya gimana ya? Maaf ya, tapi sepertinya kita yang cowok yang lebih sableng gitu ya. Kita emang kayak lebih gimana gitu ya. Soalnya dibelajarin juga kayak kita emang kalau cowok-cowok itu lebih apa ya? Lebih itu apa sih namanya kata halusnya? Lebih mudah dipahami. Bukan. Lebih pokoknya kita bodoh amat lah ya, lebih idiot lah. Lebih idiot. Kita lebih idiot daripada cewek. Jadi kalau cewek misalnya kayak tadi yang diceritain, ya kita sulit, soalnya kita idiot. Ya kalau mereka bilang kita kan mereka gue somehow sih ngerti sih. Mereka kayak lebih bisa ngebaca ekspresi kita, cara ngomong kita gitu kan. Sama gerak-gerik kita tuh biasanya, Bro. Gerak-gerak kita gitu kan. Gitu loh. Nah, coba kalian ada nggak yang mau di-sharing gitu, ilmu apa yang kalian udah dapat gitu buat menaklukkan para wanita itu? Nah, ilmunya bukan naklukin wanita sih sebenarnya. Ya, apapun itu. Bukan kayak gini loh, selain dari muka. Selain dari muka tuh kita bisa lihat body language mereka, kayak tangan mereka, kaki mereka. Tahu kan kalau orang gelisah nggak nyaman sama orang gitu, ngomong sama orang kayak tangannya ya gimana, nggak bisa diem gitu loh, kayak anak nggak bisa diem duduk doang. Jadi kita bisa lihat ini cewek nggak nyaman nih sama gue nih. Nah, dan tapi Sam gini Sam, tapi kan ada orang yang bisa menyembunyikan Sam. Ada orang yang bisa menyembunyikan rasa kegelisahannya itu loh. Ya itu tugasnya kita buat nyari. Jadi kita kayak misalnya begini nih. Kalau kan ada stereotip gitu. Kalau orang bohong dia pasti ngeliat kiri gitu kan ya. Nah, itu saya berani bilang itu bullshit. Ya itu bullshit. Itu bullshit, benar-benar bullshit. Gue baru mau nanya itu tadi. Jadi benar sebenarnya itu setiap orang itu punya kebiasaan berbeda-beda. Ada orang yang nge-recall memori, ya kayak nginget masa lalu dia ngeliat ke kiri atau nggak dia ngeliat ke atas gitu. Nggak ngeliat orang. Jadi kita sebagai konselor, sebagai wawancara, sebagai psikolog, kita nggak boleh nge-stereotype, nggak boleh nge-label langsung gitu loh. Kayak, oh dia ngeliat kiri, oh berarti dia bohong. Jangan, kita harus ngeliatin kebiasaan dia. Dia ke kiri, itu lagi ngapain? Kita topiknya apa? Lagi ngingetin masa lalu atau apa gitu. Jadi kita nggak boleh kayak langsung ngeliatin yang hal-hal yang biasa gitu loh. Yang kalau ngeliat kiri, bohong, dan lain-lain gitu. Nah tadi gue juga denger si Sion ngomong kebiasaan ya. Dan kita kan nggak bisa gitu loh baru ketemu orang terus kita tahu kebiasaan dia kayak gimana. Jadi awal kita ketemu dia ya kita anggap aja itu mereka semua rata sama, dan setiap kali ketemu akhirnya kita melihat dong dia kebiasaan dia tuh seperti apa saat berbicara. Dan nggak bisa tuh kalau awal-awal dia nggak nyaman, dia bohong nih nggak bisa. Nah, itu salah satunya kenapa konseling itu makan waktu lama. Soalnya kita butuh
butuh waktu buat ngebelajarin kliennya itu kebiasaannya. Ya, bisa berbulan-bulan buat Iya, konseling. betul. Serius? Minggu, iya bisa. Bisa. Kalau emang tergantung masalah. Iya, kalau mereka memang butuh gitu kan, mereka merasa dirinya belum sembuh, terus mereka butuh kita, ya mereka ya udah lanjut terus, mungkin bisa setahun, Lanjut bisa terus 2 sampai tahun. Iya, sampai mereka puas. Kita kan emang bantu sampai mereka aja. itu normal lah ngomongnya, Iya. normal. Oke. Ya, Mereka puas, Anda lemas. Begitu bukan? enggak, kita nggak lepas, kita dapat bayaran. Walaupun dapat biaran kita mentalnya juga udah stres paling gitu. Juga Oke jadi guys, gue lanjutin dikit nih. Kalau soal konsultasi tadi ya, rata-rata tuh kalau sesi konsultasi tuh durasi berapa lama sih? Hari ini gue set janji ketemu untuk psikolog gitu. Coba. Nah, yang average aja, yang rata-rata. Biasanya rata-rata Iya. berapa lama? 50 menit sampai 1 jam. Itu buat konseling di umum ya. Kalau buat wawancara, Tapi kalau yang awal-awal, 20 sampai biasanya 30 menit. 30 menit. Iya, Iya, 20 sampai 30 menit. Berarti di awal itu kalian cuma cari tahu kan kebiasaannya Iya. mereka, kebiasaan si klien itu apa. Baru nanti di next meet-nya lagi, baru kalian gali lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Pendekatan Oke, awal iya. pertemuan. Ya, Awal kayak itu selalu deketin. kenalan pendekatan gitu kan. Oke, Iya. oke. Oke, ini menarik nih, Ndru. Oke. Jadi Siap. bisa dipakai ilmunya, Ndru. Korek lagi, Ndru. Yes. Korek lagi ya. Oke. Nah, kita kan sama-sama nih anak muda ya kan. Masih nggak jauh-jauh deh. Pasti tentang relationship ataupun mungkin bahkan hubungan kita sama orang tua gitu loh. Gimana supaya lebih baik. Nah, gua satu-satu dulu. Kita lanjut ke relationship. Nah, ada nggak sih ilmu-ilmu psikologi yang menjelaskan kalau orang-orang gelisah tuh gestur-gesturnya kayak gini, pasti gelisah kayak gitu. Contoh nih kayak tadi si Sion bilang ini kalau gelisah kan salah satunya dia begini-begini atau begini-begini gitu kan. Nah, itu ada atau nggak baku? Coba kalian sharing. Kalau gelisah-gelisah gitu biasanya ya ada. Jadi kita itu Ada, ya. pokoknya ngefokusin gerak-geriknya dia, kita harus bener-bener hafalin, ingetin, terus kita nanya diri sendiri, oke, ini nandanya apa? Ini pertandanya apa? Apa yang gue pelajarin di sekolah? Oh, kalau misalnya dia kayak sering bergerak-gerak begini, mungkin dia kayak semacam hyperaktif atau apa gitu. Kita harus inget-ingetin. Ada banyak possibility. Jadi pas sudah kita tahu, kita kayak misalnya, oke, mungkin dia dapat anxiety atau enggak, oh mungkin dia takut. Terus kita mulai gali-gali lagi dengan pertanyaan yang lebih spesifik ke arah itu supaya kita tahu masalahnya apa, dia lagi ngalamin apa gitu. Kalau udah tahu ya udah dapat. Ini gerak-gerak nih kondisi nih, sakit pinggang nih. Ini kayak bapek-bapek ya, gasturnya sakit pinggang. Ada nyebelin loh. Ya, apa-apa? Ada nggak kayak palsu-palsuin gitu, kayak gini-gini atau nggak palsu-palsuin megang-megang tangan gini? Nah, itu. Ada. Ya, itulah yang gue jujur ya, gue tergolong cowok yang gak peka ya, kalian boleh ketawa. Gue masih nerka-nerka gitu loh sebenarnya. Kalau ini orang sebenarnya beneran ketakutan atau enggak gitu loh. Ini bisa kasih contoh yang lebih pasti nggak? Contoh lah atau apa? Tadi dia Mungkin ketakutan ini atau enggak, lagi ngapain? Itu Sam coba Sam. Oke, coba Sam. Oke, Sam coba Sam. dari kaki juga bisa sih. Tahu yang kaki sila gitu kan, sila ke bawah bukan ke kiri. Nah itu dia bisa jadi itu lagi naruh tembok di depan kita biar Oh dia iya, yang teknik itu, ya lupa. Oke. Itu Oke, nah. self defense berarti. Salah Sam Ya, mic-nya. Oke. Iya bisa. Berarti kalau lagi nyilangin kaki tuh berarti dia lagi nggak mau reveal Buka. atau membuka dirinya gitu ya, lagi mau menutup dirinya ya. Nih, kita harus gali. Mencoba Oke. buat ngebujuk mereka gitu loh. Ya. Biasanya Gimana? cara yang efektif gimana? Itu Nah, sama itu tuh, dia. Skopol Nah, aja benar. sama. Nah, gimana caranya? Pertama-tama pasti kita nanya terus. Tapi walaupun nanya terus, kita harus liatin raut mukanya. Pokoknya kita harus liatin kayak 3V, 1B. Apa 3V, tuh? 1B.
Kalau V verbal Visual. tracking, Oh, bukan. volume sama visual. Nah, Terus benar yang kan? B body language. Oke. Jadi Verbal kalau tracking itu kayak sesuai topik gitu loh, Mm-mm. kayak pembicaraannya gimana. Volume ya pasti volume. Visual itu pasti muka gitu. Dan body language ya pasti body language itu. Gerak-gerak tangan lah, pundak lah, kaki lah. Yang gitu nggak Sam? Atau nggak gue ada yang lupa nih? Sebenarnya tiap orang beda-beda sih ya cara pertahanan dirinya. Jadi mungkin nggak bisa sekali ketemu doang bisa. Ya tadi gue bilang kan, nggak bisa sekali ketemu doang kita bisa datepin gitu loh. Kita harus emang benar-benar bisa jalan dulu sama dia. Ya nggak apa-apa kalau dia memang nggak nyaman. Ya akhirnya ntar kita juga tahu juga gitu loh. Pokoknya nggak boleh menyerah lah. Iya, itu dia nggak boleh menyerah. Tapi kalau bener-bener kita merasa capek atau enggak kita bener oke, skill gue nggak cukup dah, lemparin aja ke konselor lain nyari. Oke. Jadi biasanya kalau kalian antara sama-sama konselor tuh biasanya saling itu ya, saling berhubungan ya, saling komunikasi ya. Iya. Ya saling kita bisa konseling. Kita juga bisa jadi klien ya, bisa. Iya, itu baru mau nanya tuh. Nah, ini menarik nih. Ayo nanya apa? Nah, tadi Andrew banyak kan nanya tentang partnership ya. Nah, sekarang gimana kalau ke keluarga nih? Ini kan kayak misalkan kayak misalkan di keluarga itu katakan ada permasalahan lah ya. Misalkan ya permasalahan nggak usah besar-besar lah, kecil gitu. Gimana cara supaya kita bisa meredakan permasalahan di keluarga gitu kan? Nggak mungkin permasalahan keluarga kita bawa keluar, kan nggak mungkin. Dalam segala masalah itu harus sesuai dengan orang ya. Kita tidak bisa bilang kayak secara umum gitu, soalnya gimana, setiap orang itu beda-beda. Iya, tergantung masalahnya juga, kita nggak bisa semua. Contohnya misalnya saya misalnya keluarganya jangan curcol ya. Saya nih, gak apa-apa kok. Si A. Misalnya si A nih, kode. Ini kode. Aduh. Si A nih, si A kan misalnya bawel gitu, sensitif banget dengan misalnya tingginya gitu. Kalau yang si B itu sensitif tentang berat badannya. Jadi kita kayak ngecoba untuk kalau dalam ini masalah-masalah gitu, kita kayak ngecoba ngeidentifikasi apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka suka. Kita coba kayak membantu mereka menggunakan hal-hal yang ia suka. Tetapi kalau misalnya itu salah, ya kita bilang salah. Semacam gitu, apakah ngerti gitu? Oke, paham. Oke. Ya mau nambahin nggak sih? Kan berarti dia mulu nih. Ya, contohnya lagi mungkin bisa mertua sama menantu gitu kan, keluarga. Misalnya buat kopal banget ya. Thank you, Andrew. pengen punya cucu nih, dan akhirnya cucunya lahir, dan misalnya kan saya debat tuh menantu sama misalnya menantunya cewek, dan mertuanya tuh nggak suka nih cara si menantu ini cara merawat anaknya. Nah sih kan ada kayak gitu dong, debat gitu. Itu urusin tuh anak kamu tuh, digendong dong, dimanjain dong. Nah itu kita kan juga dapat namanya apa namanya, ilmu di klinis tentang anak gitu loh. Kayak misalnya anak 1 tahun itu harus bisa ngapain aja, anak 2 tahun harus bisa ngapain aja. Jadi, misalnya nih anak 1 tahun nggak bisa ngomong, anak satu tahun harus bisa ngomong 1 kata, misalnya mama, papa, susu. Nah ternyata si mertua ini pengennya nih anak udah ngomong banyak nih, kan nggak bisa dong, itu anak emang ada batasannya. Ya ada batasannya. Nah di situ kita jelasin, begini Bu, mungkin saya sebagai apanya lah ya mungkin begini Bu, anak-anak tuh gini, gini batasannya seperti ini. Jadi kita jelasin ke mereka untuk mereka mengerti gitu. Bisa aja begitu. Jadi kita kasih teori-teori yang kita dapetin ke mereka supaya mereka, kalau saya secara pribadi sih ya, kalau misalnya mereka pada masih keras kepala gitu, dicobain aja lagi terus
atau enggak ya udah pasrah gitu. Kalau udah capek, benar-benar capek. Soalnya nggak semuanya bisa berubah, sangat susah soalnya. Ya. Bagaimana kalau misalkan kliennya nggak mau berubah? Misalkan kalian sudah kasih Ya nggak usah datang konseling. Oh, oke. Enggak gitu juga sih. Dia tadi kalau kan Nggak, tadi makanya. bilangnya Itu kalau dia juga. nggak mau berubah Makanya. toh. Kalau nggak mau Iya. berubah toh, nggak usah Tapi kan konseling. ada cara lain nggak supaya katakan itu kan defense system mereka ya. Defense system mereka adalah menolak, ya, denial dari semua saran kalian, ya saran maksudnya input dari kalian gitu, denial. Nah, bagaimana misalkan si klien tuh nggak mau terima, gitu loh. Nah, Mereka itu dia yang defense sistemnya mereka masih kalian belum bisa buka gitu loh. Nah, gimana cara ngebuka defense system untuk orang seperti itu? di sini yang harus penting banget itu di pembukaan di awal konseling. Jadi pendekatan tadi yang baru sebelumnya kan. Kalau pendekatannya kita belum bisa benar-benar dekat dan dia belum bisa terbuka, ya kita kita jangan berikan teori-teori kayak gitu dulu. Dan mau berapa lama pun, misalnya sebulan nih harus pendekatan terus, sebulan pendekatan terus, ya kita lakukan terus selama sebulan itu. Jadi kita nggak akan berikan teori dulu, jadi kita nggak akan berikan suatu informasi dulu, kita akan berusaha untuk membangun kedekatan dulu. Atau kan nama lainnya kita lakukan rapor. Itu juga salah satu keuntungan sih ya. Makin lama makin kita dibayar sih, bilangnya gitu. Iya, tapi ada peraturannya. Ya, kalau mainin kayak gituan ya siap-siap aja didatengin. Kasih tahu aja, siap-siap aja didatengin. Iya, ada etikanya kayak gitu. Ada HIMSI, ingetin. Sama kayak UUD. Lama-lama etika psikologi. Lama-lama kan konseling kan udah seringnya tuh. Udahlah pakai harga teman aja lah. Harga teman ya. Kalau gue ngomong harga teman ya, kalau jujur ya, harusnya tuh harga teman, misalkan konseling nih per jam 100.000. Harga teman tuh 120 sampai 200.000 kalau gue. Kenapa? Karena kita support teman itu untuk maju. Benar. Itu harga teman. Itu kalau harga. Itu kadang bersalah. Iya. Soalnya kan walaupun kita kayak fokus support, kita bukan kayak fokus support, kita fokus ke yang benar gitu loh. Ya. Bukan fokus kayak ngebantu mereka feel good gitu. Kita pokoknya nge-fix apa yang salah gitu jadi benar. Kalau masalah harga sih, sebelum mulai konseling kita setujuin dulu. Jadi nggak bisa langsung, bisa sih ya. Jadi ada namanya informed consent gitu loh. Jadi masalah harga. Ada informed consent. Jadi ada informed consent, isinya tuh kayak apa ya? Kayak gini nih, kayak misalnya nomor 1, konsesi konseling ini akan direkam gitu. Yang akan bisa akses itu saya dan lain-lain gini gitu. Nomor 2, oke, pembayarannya segini. Nomor 3, topik yang tadi bicarakan begini. Nomor 4 gini. Terus ada tanda tangannya gitu. Kalau misalnya dia nggak ada tanda tangannya, nggak tanda tangangin inform consent-nya itu, kita nggak boleh mulai. Soalnya kan dia nggak kayak dipaksa gitu. Kita nggak boleh. Yang penting mereka mau ikut gitu loh. Kita nggak boleh maksa. Ada agreement ya antara kalian dengan si klien itu, ada agreement ya? Ada. Oke. Nih, gue jadi penasaran nih soal harga. Apa kalian sebagai psikolog itu, atau jangan psikolognya lah, marketing psikolog ya, misalnya admin atau apa, itu bakal ngasih tabel harga gitu nggak sih? Atau pas sudah ketemu baru ngobrol? Kalau yang di perusahaan itu kayaknya kita langsung dibayar per bulan deh. Soalnya kan kita cuma fokusin rekan kerja yang di perusahaan Ono, sama kayak rekan kerja biasa aja. Menurut saya begitu. Oh. Jadi nggak ada tuh istilah Senin harga naik, nggak ada tuh. Enggak. Kalau gituan paling-paling yang klinis, yang fokus ke konseling. Soalnya tergantung masalahnya gitu. Kalau masalah yang benar-benar sky high udah mahal. Dompet hilang udah, siap-siap aja. Iya, maksud gue nih kan lebih ke yang konseling gitu. Misalkan gue pengen konseling ke lu gara-gara misalkan habis putus terus gagal move on gitu kan. Nah, itu gue mau tahu harga lu tuh
langsung nanya adminnya, dia langsung kasih, oh harganya segini Pak, sejam misalkan sesi untuk yang ini. Atau gue ketemu lu dulu, udah konseling, baru lu kasih tahu, oh gue harganya segini ya untuk sesi hari ini. Gitu. Oh iya, gue bener masalah teman, masalah harga teman. Kalau kliennya itu teman kita nggak boleh konseling secara profesional. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya kayak tadi pakai inform consent, pakai tanda tangan, pakai ada batasan waktu. Nah itu kita nggak boleh kalau ada hubungan pertemanan atau hubungan keluarga. Oke. Nah jadi yang namanya harga teman itu nggak bisa gitu loh. Harga teman, misalnya teman mau konseling sama kita nih. Nah kita sebagai konseling solusinya mungkin memperkenalkan teman konseling kita kepada dia yang belum kenal mereka. Pokoknya klien tuh nggak boleh ada hubungan apa-apa, pertemanan, percintaan, keluarga itu nggak boleh. Secara profesional loh ya, secara profesional. Nah itu kenapa tuh? Apakah karena busuk-busuknya itu kalian udah pada agar tahu kita semuanya? supaya enggak, itu agar kita tetap objektif. Kalau kita subjektif itu gagal, udah gagal. Nggak, biasa kan kalau sama-sama temen kan udah tahu busuk-busuknya apa kan. Ya, misalkan ini doyan main game. Iya, tapi tetap ada etika, ada etika, ada peraturannya ada. Bukan undang-undang psikologi ya, bisa dianggap. Coba kalian kenalin ke konselor lainnya. Berarti nggak ada tuh kok harga teman, adanya harga tuman. Tuman. Oh, dan juga ngomongin harga teman gitu, kalau misalnya kan awal-awal kan kita stranger gitu kan. Kalau misalnya pas sudah selesai konseling, kita udah sembuh, terus jadi berpacaran gitu, itu juga bisa dapat masalah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Apa nggak boleh? Say hello, oke, selesai, dadah, udah. Lu, gua. Kan kita nggak tahu dong. Misalkan, misalkan Sam, ya kan? Sorry Sam, udah punya pacar belum Sam? Masih single. Oke, Sam, misalkan Sam dapat klien. Dapat klien enggak, maksudnya gue izin dulu, takutnya kan ini kan nanti kalau dipublish kedengaran ceweknya mati gue Andrew. Ini kan. Jadi misalkan aja Sam dapat klien misalkan cewek, ya kan. Terus si ceweknya tertarik sama Sam nih. Kan kita nggak tahu. Kan terus tiba-tiba Sam juga tertarik, misalkan entah itu mungkin dari kepribadiannya, ya kan, tertarik. Itu tetap kena undang-undang atau bagaimana? Kan kita nggak tahu loh itu. Kita pernah ngebahas ini. Ya kan kita nggak rencanain itu. Beda cerita misalkan ya kayak Sion nih. Kliennya dapat klien cewek. Wah, nih boleh nih gue pacarin gitu kan. Karena itu sudah ada itu dong, sudah ada etikat, bener nggak? Iya. Kalau misalkan ya kalian nggak tahu terus tiba-tiba ya kalian kan bilang ya bisa aja konseling selama setahun, bisa aja konseling selama berapa bulan. Ya kan terus tiba-tiba muncul ada perasaan gitu, kita nggak tahu emang, karena kan kita kan enggak apa ya ibaratnya, kita nggak tahu gitu, kita nggak ada unsur kesengajaan untuk menuju ke arah seperti itu. Apakah itu akan tetap kena undang-undang? Ya ini juga masuk ke, kita pernah bahas di kelas gitu kan. Pernah bahas. Jadi dan banyak kontrolnya, kontroversial. Ada pro kontra. Jadi menurut salah satu dosen, dia bilang kalau kayak gitu dan emang ingin benar-benar menjalin hubungan percintaan, dan di situ stop dulu konselingnya, terus jangan kontakan selama berapa lama ya? 1 tahun. Setahun. Tergantung negara. Tahun, seingat gua. Kalau negara Indonesia itu enggak setahun, 5 tahun. Pokoknya ada waktunya lah kita nunggu. Dan itu bisa lumayan lama 5 tahunan atau berapa. Nah di situ kita nggak boleh ada kontakan, nggak boleh chatan, nggak boleh ketemu, dan seperti itu, dan akan normal gitu kan, jadi kayak jadi stranger lagi ketemu gitu. Tapi kan gini, yang namanya perasaan ya, namanya kalian sudah saling suka. Kan kalau misalkan gitu nggak akan bisa ya, bener kan Drew? Iya, gue udah mau nambahin nih. Wah, itu mah sama aja bohong. Lu suruh nggak ketemu sebulan atau nggak kontak sebulan aja, itu udah beda feel-nya, gue yakin. Betul. Lagi cewek. Betul. Gitu kan.
Ya Kalau kan? kita kan lebih logika gitu kan. Betul. Nah, itu kan gimana tuh menurut kalian tuh? Gini, Menurut saya sih, boleh duluan. menurut saya sih kalau misalnya udah dapet kayak rasa cinta gitu, udah lah, nggak usah jadi konselor, ganti kerjaan lain aja, Nggak gitu juga stopin dong. aja. Ya mah deh, paling enak doang sih nih. Ya kan? Kalau usah jadi konselor bikin podcast aja yuk, gitu Iya, ya. iya. Ya. Gimana ya? Kalau misalnya emang benar-benar mau dan mau ini nekat enggak nih ceritanya nih? Benar-benar nekat mau ngelanggar enggak? Ya, Kalau kalau emang misalkan benar-benar ngelanggar, eh, eh, kan ya, namanya perasaan kan kita nggak bisa itu dong, bener nggak? Ibarat kata ya, kalau orang kan kalau udah kena kayak gitu kan buta, bener nggak Drew? Ya, Ibarat kata di depan ada tembok pasti bisa diterabas kok. gini aja, gue langsung to the point. Nah, Misalkan contoh nih, gue konselor, terus gue datang klien, nah terus dia suka sama gue gitu kan. Nah, kalau gue pacaran sama dia, apakah gue melanggar aturan sebagai konselor? Maksudnya, gue pacaran, tapi udah setelah gue pacaran, dia udah bukan klien gue gitu. Gue kenalin ke yang lain gitu kan. Tapi gue jadi konselor buat orang lain. Gue tetap open buat orang lain. Itu boleh nggak? Nah, gitu aja deh. Coba aja jawab. untuk masalah seperti itu dan abis konseling tadi kan dia stop nih, mereka berdua stop konseling dan langsung mereka pacaran gitu. Yes. Nah, kalau ketahuan itu langsung konsekuensi, ada hukumannya sih, ada. Dan itu Sam, sorry Sam gue potong. Tapi itu kan dia kan disuruh ke konselor lain. Jadi iya, makanya dari itu setelah konseling harus ada batas waktu sampai berapa lama mereka bisa ketemu lagi gitu. Lagi. Iya, ada batas waktunya, dan kalau ketemu juga harus aja gitu loh. Hai gitu aja, saling nyapa. Jadi ngomong kasarnya itu tetap melanggar aturan nih. Gue ketemu cewek dia klien gue pacaran tapi gue udah nggak jadi konselor buat dia, tetap salah, gak boleh gitu ya. Iya. Iya. Berarti input Sion ada yang mau ditambahin mungkin? Ya itu kalau ketahuan diambil tuh surat izin konseling. Berarti nggak boleh kerja jadi konselor lagi tuh? Mungkin kalau baik di warning. Kalau baik, iya bener, kalau baik cuman dikasih paling punishment dikit. Course ya, course. Konseling berapa lama ya. Oke. Ya paling input berarti, dari gua. Yang worst case scenario-nya itu tadi kartunya diambil. Ya oke. Nggak, input dari gua. Berarti kalau misalkan kalian mau jadi konselor, berarti harus pilih-pilih klien. Kan mereka berdua single nih. Banyakin deh cari klien yang itu deh, jangan yang muda-muda carinya, jangan cewek-cewek muda tuh. Ya lebih gampang sih, nggak apa-apa mau klien yang muda-muda tapi jangan cewek gitu kan. Ya, kecuali kalian orientasinya udah nggak suka cewek gitu kan, jangan yang cowok. Ada nggak undang-undang kayak gitu? Yang mana? Apa tuh? Yang mana? Yang barusan Andrew ngomong. Apa yang? Oh, yang pilih-pilih klien? Bukan. Jadi kayak misalkan apa tadi dulu, lupa lupa lu. Gue cuma ingat. Aku kan cuma bilang tadi kalau kita, gue misalnya konselor gitu, terus gue suka cewek gitu, ya gue jangan pilih kliennya yang cewek gitu, gue pilihnya yang cowok aja gitu loh. Kalau yang cewek ya yang udah di atas kita 10 tahun misalkan, biar aman. Berarti kan lebih aman kalau misalkan sama-sama cowok, bener kan tuh? Kalau misalnya ya kan, lebih aman. Ya ini tergantung ini ya, kerja kita di mana gitu. Kalau kita kerja untuk perusahaan, ya kita nggak bisa milih-milih dong ya. Gak bisa kalau milih-milih. Perusahaan, iya, kalau kita kerja sendiri baru bisa sesuai kebutuhan. Oke. Ternyata
Seperti itu Drew gambarannya Drew. Jadi kalau masuk Berarti perusahaan nggak bisa. nggak bisa pilih klien. Bisa. Iya, Iya, kalau kalau di di PIO. perusahaan, ya Oke. Jadi mereka nggak boleh pilih klien, tapi klien boleh pilih mereka. Seperti itu nggak? iya. Betul. Iya. Iya. Waduh, gawat ya. Ya, itulah makanya Oke. Kalau kita sebagai psikolog yang non perusahaan gitu, yang benar-benar personal, lu buka praktek di rumah lu gitu, itu lu boleh pilih klien nggak? Boleh, Bro, tapi boleh. kalau Tadi udah bilang boleh. bisa milihnya sesuai dengan kemampuan. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya, saya bisa menanganin masalah kayak depresi, anxiety, tapi saya nggak bisa menangani tentang kayak Penting gitu. kayak orang sakit jiwa atau hyperaktif atau apa dan lain-lain gitu. Nah, kalau begitu, kita kayak nge-skip kliennya gitu loh. Kita kayak bukan ngebuang, lebih tepatnya nyari konselor lain. Kayak, bro, ini kliennya hubungin gue nih. Yang ngarahin. Rekomendasiin ke teman lain, ya. Itu kalau kayak gitu kena sanksi nggak? Kan itu kan ibaratnya kan kalian ngelepas klien kan? Kan sementara kalian nggak boleh nolak klien, bener nggak? Itu belum jadi klien ya, karena belum. masih Iya, itu kan mau masih calon jadi klien. gitu. Oh, okay. Udah jadi klien kalau gituan ya. Duluan Sam. Kalau jadi klien udah tanda tangan itu yang inform consent. Pokoknya udah ada agreement-nya tuh udah pure dari klien ya. Oke, pokoknya semua based on dari agreement ya. Oke. Terus gue jadi penasaran nih, gimana caranya kita tahu kalau dia itu masalahnya depresi, anxiety yang di luarnya kita gitu. Berarti ada omongan dulu dong. Misalnya pengenalan gitu, terus habis itu lu ngobrol-ngobrol, terus lu tahu oh masalah dia itu depresi. Tapi itu dia belum tanda tangan gitu. Itu belum klien ya. Belum ya, Itu belum. ada, itu yang kita pelajarin kan konseling wawancara atau apa tuh namanya? Yang sebelum jadi klien kita wawancarain dia dulu secara kecil gitu loh. Kayak benar-benar mengenal kecil gitu, kayak tahu oke, dia kayaknya gambarannya itu masalahnya kayaknya begini dah gitu. Bisa nggak ya gua gitu loh. Ada informasi dasarnya dulu. Wawancara gitu. Ya. Berarti ada omongan dulu, tetap ya sedikit, terus baru buat lanjut jadi klien tanda tangan gitu ya? Ya. Pokoknya sebelum agreement itu ditandatangani, itu berarti bukan klien kalian ya? Ya. Calon. Oke, paham. Oke. Tadi mau nanya apa lagi ya? Gue lanjut ke ini deh. Sebenarnya sih paling menarik relation ya. Ya lanjut aja Ndru, ajar Ndru. Ajar ya? Lagi Ndru. Oke. Lanjut tadi dulu deh. Misalkan nih udah pacaran, akhirnya ketahuan. Tuh tadi kan lo bilang ya kalau lagi baik paling dikasih peringatan gitu kan. Tapi kan kemungkinan besar suratnya dicabut tuh, surat izin sebagai konselor. Bener nggak? Oke. Kalau dicabut ada nggak cara untuk balikinnya? Atau udah permanently gue udah nggak bisa jadi konselor, gue harus cari kerjaan lain? Coba kalian sharing. Ada. Kita kayak tes ulang lagi seingetnya. Pas itu pernah begitu kayaknya. Berapa lama buat tes ulangnya, berapa lama? Gue kurang tahu deh, nggak tahu kalau Sion. Pernah dikasih tahu tapi lupa, maaf ya. Sudah kasih tahu tapi lupa. Paling nggak itu clue-nya ya, bisa balik lagi jadi konselor ya. Kalau nggak sayang banget ya udah kuliah lama-lama kan bertahun-tahun, tiba-tiba hilang gitu aja. Iya. Cuman kalau bocor informasinya, ya kita jadi jelek di mata masyarakat, kita jadi jelek dong. Oh ini konselor nggak bener nih ya. Mungkin performanya berkurang. Bukan. Kliennya yang datang bisa berkurang. Duitnya hilang gitu lebih tepatnya. Duitnya kurang gitu loh. Iya. Oke. Padahal cuma gara-gara feeling doang ya. Dari si konselor sama si klien gitu doang ya. Itu kayak dibilang jadilah robot tapi jangan benar-benar jadi robot gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Paham. Kayak toss away our feeling tapi masih ada beberapa di dalam kita supaya kita ngerti kliennya gitu loh. Menguasai diri sih, menguasai diri. Ya itu kata lebih tepatnya. Oke. Nah, baru kepikiran nih. Jadi kalau
tadi kan kita ngomong sebagai kalian tuh sebagai psikolog, konselor gitu kan. Nah ini kalau kalian sebagai kehidupan sehari-hari, ya, terus lagi cari cewek ceritanya nih, ya kan. Terus kan hal-hal yang Jangan sering ceritanya, terjadi Ndru. nih ya, si Sionis. Hah? Ndru, bukan ceritanya. Kayaknya emang seperti itu, Ndru. Oh gitu. Gue sebenarnya sedikit curcol gitu loh, Toh. Karena gue juga pengen tahu ya tips-tips yang bagus ya. Ini ceritanya beneran lagi cari cewek gitu kan. Terus PDKT nih, terus udah beberapa kali jalan, lu tahu nih cewek tuh kodean gitu, yang biasa sering kita alami lah ya. Nah, terus kita nggak suka gitu sebenarnya. Jangan kode-kode lah gitu loh ke gua. Lu kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau mau diajak jalan ya bilang ajak jalan gitu kan. Ada nggak cara efektif buat komunikasi ini itu menurut kalian sendiri? Saya kurang berpengalaman ya sepertinya ya. Enggak dong. Ini dari ilmu kuliah yang udah kalian pelajari, ada nggak yang bisa dipraktekin ke situ gitu loh? Sabar ya, lagi mikir. Sabar. Ya. Sambil mikir, boleh ngopi dulu atau ngapain? Kita sih belum dapet ya, kayaknya. Iya, jadi hubungannya tadi cuman. Tadi gimana? Hubungannya tuh cuman nggak hubungan klien sama konser dong sama cewek. Bukan. Jadi Bukan, ini hubungan kan? antara manusia dengan manusia. Oh, kehidupan biasa gitu. Nah, kehidupan biasa. Jadi bukan antara konselor sama si klien, tapi bukan, ini antara hubungan sama manusia dengan manusia. Gimana caranya supaya ya si Andrew ini tahulah gitu, maksudnya supaya dia nggak dipermainkan seperti Andrew ya. Ya, jadi intinya ini bukan posisikan kalian sebagai konselor dan klien, bukan, tapi sebagai pembelajaran. orang biasa. Sebagai orang biasa. Dan 3V1B ya. dah, gitu aja dah. Apa? 3V1B dah, gitu aja dah. Oh, yang apa tadi, verbal gitu-gitu ya? Verbal, visual, volume, body language. Kalau udah nge-master itu udah. Kalau misalnya tadi yang kayak nggak kode-kodean gitu, cara komunikasinya gitu. Kalau saran saya sih cobain dulu dah. Kayak nelitiin dia. Dia kalau misalnya saya ngomongin begitu, apakah dia suka gitu loh. Kita liatin dulu, mikir-mikir. Dia apa yang akan dia rasakan, apa yang akan dia balas gitu loh. Sebelum kita benar ngecoba komunikasi atau nggak nge-fix gitu. Jadi sebenarnya dilatih sih ya. Jadi tadi kayak body language-nya, raut wajahnya dilatih gitu loh. Kita ngelihat orang-orang, kita berarti nggak bisa, misalnya kita gagal sama satu cewek ya, kita nggak bisa langsung nyerah dong. Terus curcol bro. Apa-apa, kan biar seru. Nah, ada lagi yang mau tambahin? Gue masih ada yang mau gue tambahin di soal ini. Oke, coba boleh. Oke, gue ya. Nah, gini, hari gini, ini kan lagi pandemi. Nah, kalau kita ngomongin raut muka, ekspresi, itu kan mesti ketemu ya. Itu lebih gampang gitu. Cuman sebelum ketemu nih, kalau kita chatting doang, itu kan lebih susah ya ngebaca ekspresi, udah pasti enggak. Ngebaca kata-kata dia, ngechat gitu loh. Nah, pengalaman tuh ada beberapa kali, orang-orang tuh cowok-cowok nih ngechat ke cewek gitu. Terus gue pikir cowok-cowok ngechat ke lu, bro. Kenapa kok? Gue pikir cowok-cowok ngechat ke lu. Gue lanjut ya. Nah, cowok-cowok ngechat gue lagi kan. Jadi cowok-cowok ngechat cewek, ya kan? Maaf ya guys. Jadi nggak konsen. Ya, jadi cowok-cowok ngechat. Iya, udah malam ya. Nah, cowok-cowok ngechat ke cewek, terus cewek itu tuh punya, gue ngeliat self defense-nya mereka gitu kan. Daripada gue kena cowok yang sekarang bilangnya fuckboy lah, softboy lah ya, daripada yang fuckboy gitu, mendingan gue jaim gitu. Jadi chatnya tuh dingin gitu. Kita chat berapa baris gitu kan, gimana, apa kabar, terus tuh lagi ngapain atau hobi apa. Dia jawabnya cuman, oh lagi di sini nih gitu. Padahal gue nanyanya beberapa pertanyaan gitu, dia jawab cuma satu gitu. Lu ada nggak sih cara supaya ice breaking-nya tuh lebih jalan gitu, lebih bisa bikin dia tuh aktif untuk ngechat
dari ilmu-ilmu kuliah yang kalian pelajari Bro. barangkali. Bro, lu masih mending temen gua waktu itu, Bro. Ini cerita temen gua. Temen gua ngajar cewek, ya kan? WhatsApp nih, teks. Dibalas cuma 1 huruf doang. Y, udah gitu doang. Nah, tuh yang kayak gitu tuh panjang gitu lebar, kan. panjang lebar nanyain apa semuanya, cuma dibalas 1 huruf doang. Y, udah. Masih mending. Coba. Masih mending itu. Ini pengalaman gue di read doang nih. Gue di read doang nih, gak dijawab malah. Emang koran. Jadi kalian juga kena ya. Salah di Wah, gak tahu dah tuh kalau Samuel dah tuh. masalah sih di sini ya, nggak bisa. Kita juga baru masih mahasiswa yang belum lulus dan butuh pengalaman baru sih ya. Mungkin nanti kita akan pelajari di semester selanjutnya gitu. Tapi kalau kayak gitu mungkin pengalaman yang paling penting ya. Jadi berapa banyak kita pengalaman sama orang ya, kita belajar dari pengalaman itu gitu. Jadi kita kayak lebih tahu kalau orangnya itu biasanya ngomong Y doang atau pakai titik di akhir tuh kayak gimana. Tapi kalau menurut saya sih tergantung orang ya. Kalau orang yang bener-bener introvert banget, kalau bukan kayak nggak mau ngomong, kalau misalnya dia bener-bener introvert gitu loh, ya itu udah lumayan susah gitu. Ngebuka jadi extrovert gitu udah lumayan susah. Harus ketemu langsung. Bisa, tapi walaupun ketemu langsung juga masih susah. Mungkin Berarti tetap ada dead end lah ya. Kalau emang udah nggak bisa ya udah lah gitu ya. Ya udah nggak bisa. Setahu gue kalau orang introvert udah ketemu sama orang yang cocok, itu dia bakal jadi orang ekstrovert. Bener nggak? Sebentar, tadi suaranya kecil atau? Jadi suaranya kecil tadi. Ya. Jadi kalau orang introvert itu udah ketemu sama satu orang yang mereka percaya, itu mereka kan jadi orang ekstrovert. Bener atau enggak? Untuk beberapa introvert iya. Ya kan? Enggak sih, bukan berubah sih ya. Nah, ini seru nih. Dia emang tuh bilang bener. iya atau bilang enggak nih? Coba. Ya, mau siapa dulu? Terserah siapa. Ayo dulu. Jadi ada namanya tes MBTI gitu. Tahu nggak? Kalian. Jadi tes MBTI ini salah satunya tes untuk nentuin antara ekstrovert atau introvert. Jadi ada berapa persen dia introvert, berapa persen dia ekstrovert. Dan di situ misalnya orang ini tes dan dia introvert, misalnya lebih dari 50% tuh dia introvert gitu. Ya itu berarti dia introvert dan itu bisa berubah tes itu. Jadi kalau dia jadi introvert ini dia kan emang benar tadi introvert ini dia kalau udah kenal sama orang, dia udah deket banget sama orang, dia bakal berubah gitu kan. Dan kalau misalnya orang ini memberi pengaruh ke dia menjadi ekstrovert, bisa jadi dan dia tes lagi di MBTI-nya, dia berubah ke ekstrovert. Iya. Itu dia. Ada kesempatannya. Karena ini ya dulu gue pelajarin juga gitu loh. Jadi dulu di perusahaan gue kerja itu ada juga kayak gini. Cuma modelnya dulu warna sih. Gue cuma dikenal ada 4 warna, ada biru, ada hijau, ada kuning, ada merah. Gitu. Dan masing-masing warna ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Oke, Drew, lanjut, Drew. Ini soal ngomong introvert sama extrovert. Gue langsung ke pengalaman gue pribadi ya. Gue dulu orang introvert gitu. Jadi ya susah ngomong sedikit doang dan nggak begitu enjoy ngomong gitu. Cuma kalau kalian lihat sekarang, nggak tahu sih, tapi rata-rata orang ngomong gue sekarang extrovert gitu. Nah, gue pribadi masih ngerasa gue itu bukan extrovert gitu. Gue malah sekarang mikir gue kayaknya ambivert deh. Nah, ambivert kan diantara itu dua kan. Nah, itu sebenarnya secara psikologi, ilmu psikologi maksudnya, ada nggak sih istilah ambivert atau emang cuma ada introvert sama extrovert? Kalau kita sih baru kenal introvert sama extrovert. Ambivert sih saya pernah dengar doang, tapi nggak pernah benar-benar ngedalemin. Kita dan cuma baru kasih tahu introvert extrovert. Ya, dan itu ambivert kita dengarnya bukan dari dosen gitu. Bukan dari mata kuliahnya. Kita cuma have fun doang. Yes. Jadi setahu kita masih ada introvert sama extrovert aja. Gitu. Oke.
Jadi bisa disimpulin ambivert itu belum istilah yang baku untuk ilmu psikologi gitu ya. Menurut saya sih baku. Soalnya kan kita Ada ya? belajarin semua hal-hal yang berhubungan dengan emosi gitu loh. Karena itu kan termasuk juga sebuah kondisi emosi gitu. Introvert kan kita kayak nutup-nutupin kayak perasaannya kita gitu. Kalau extrovert kan lebih kayak lebih bawel. Mengumbar ya. Nah, kalau ambivert Gitulah. Setengah-setengah. kombinasi. Kalau yang itu yang saya pernah dengar ambivert bukannya ada kondisi ya. Dia akan introvert apabila misalnya Nah, banyak itu benar. orang di sekitar. Kalau ekstrovert dia biasanya hanya 2 orang atau 3 orang gitu. Yes. Nah, itu yang gue rasain gitu. Jadi gue tuh basically gue tuh kayak gue bakal jadi ekstrovert kalau gue ketemu teman-teman yang sefrekuensi gitu, ngobrolnya asik kayak kita gini nih. Gue ekstrovert nih, kelihatan kan gitu loh. Cuman kalau gue baru ketemu di lingkungan yang baru, terus kayaknya kelihatannya gede-gede, tua-tua gitu. Terus kayaknya tampangnya serius-serius yang kayak lu salah ngomong bisa dijepret gitu kan. Gue bakal introvert banget tuh. Gitu. Nah, makanya gue ngerasa gue ambivert. Benar tuh yang lo omongin. Jadi gue kayak bukan bipolar ya, tapi gue akan menyesuaikan keadaan gitu loh. Kalau gitu sih biasanya kalau di MBTI yang kayak tadi Samuel bilang 51 introvert sama 49 extrovert atau enggak kebalikannya. Ya, mungkin kakak bisa tes aja deh, mulai tes, bisa Iya, tes. MBTI. Iya. MBTI. Tapi itu tes gratis atau pokoknya nanti Gratis. ada pertanyaan-pertanyaan gratis. Gratis. Di sana ntar disediain Testnya di pertanyaan. browsing di website. Ya, di website. Website-nya Ya, terus legit nggak? sorry gue potong. Site-nya legit nggak? Itu dulu. Site-nya legit nggak? Maksudnya Sah nggak? Sah nggak gitu loh. Banyak. Ya. Iya, ada beberapa tes MBTI kayak gitu. Nanti kalau penasaran bisa chat aja. Nanti aku kasih. Aku kasih linknya. Terdikasih. Yang terpercaya ya. Yang terpercaya sama dosen. Iya, Dosen juga mengakui website ini gitu. Oke. Ada mau nambahin nggak? Gue masih ada nih pertanyaan nih. Seru banget. Nggak apa-apa. Nanya aja. Oke. Nah, gue juga beberapa kali ada baca-baca lah gitu. Ilmu psikologi untuk nentuin karakter orang. Kan ini kan ada introvert, extrovert. Terus gue belajar lagi, ada lagi yang 4 kepribadian. Phlegmatis, sanguinis, melankolis, koleris. Habis itu yang sekarang paling terkenal tuh yang INFJ, ISTJ apa itu gue udah nggak ngerti lagi tuh. Iya kan? Nah, kalau dari ilmu psikologi yang paling sering dipakai atau yang paling legit atau yang lah gitu. Itu yang mana sih? Kalau kita fokusnya di MBTI yang tadi INFJ, ISTJ itu. Nah, itu MBTI itu. I itu introvert. Misalnya ada E itu extrovert. Nah, N sama S atau semacamnya tuh ada lagi tuh. Ya kita sih nggak bisa hafalin semuanya ya. Harus ada catatan. Oke. Tapi berarti ilmu itu dipakai? Bisa buat konseling, bisa. Ya, MBTI dipakai konseling. Oke. Berarti MBTI ya. Kalau yang kayak phlegmatis, koleris gitu lebih nggak akurat kali ya? Kalau aku kurang tahu deh. Ya, sama kurang tahu. Tapi lebih seringnya kita pakai MBTI, itu aja yang kita tahu. I see. Iya. Gue soalnya lebih banyak belajarnya yang phlegmatis, melankolis itu dulu sempet tuh dites di SMA waktu itu. Tes dapet hasilnya ini. Kalau yang ISTJ itu belum tes sih. Seingat saya sih itu yang masih versi kurang spesifik dah kalau nggak salah ya. Kalau MBTI itu yang benar-benar udah kayak ada penjelasannya, kasih tahu. Bukan penjelasan, sorry. Kalau yang MBTI itu yang lebih spesifik dikit seingat saya. Ya, itu karena, udah yang diakui gitu loh. Ya. Karena emang kalau gue perhatiin MBTI itu ngejelasin profil orang tuh lebih detail gitu. Kalau yang 4 kepribadian kan cuma 4.
ya kan. Paling dikombinasi plekmatis sanguinin apa. Kalau ini kan kayaknya bisa sampai 16 ya variasinya kalau nggak salah. Ya, itu dia. Lebih Ya, spesifik juga kan. Dan Oke. itu kan kita membantu kita juga. Oke. Nah, kalau kalian sebagai konselor, ini kita ngomong konselor private ya, bukan company ya. Itu bakal ada tes gitu dulu, wajib atau enggak untuk ngetahuin personality orang itu. tergantung klien. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya klien nggak tahu dirinya sendiri, ya kita pasti akan kasih dia ke tes MBTI. Atau enggak, kita yang gali sendiri. Tergantung sama Oke, masalahnya lah lebih tepatnya. Ya, Sam, mau nambahin? Udah itu aja. Oke. Sudah dua Oke. kali kan. Jadi kayak nggak ada ini ya, nggak ada kewajiban sebenarnya untuk ngelampirin itu ya. Sama ini nih, mau nanya. Yang wajib cuma inform consent. Apa tuh? Yang tadi yang buat tanda tangan itu harus Yang tadi inform consent, agreement. tantangan peraturan-peraturan gitu, agreement. Oke. Nah, sekarang mau nanya nih, bagaimana dengan orang bipolar? Oke. Pola menarik. Nah, tadi Andrew ngomong, Andrew tadi ngomong kan, Andrew sempat nyebut masalah bipolar. Nah, ini gue pengen tahu nih, sebenarnya apa sih? Apa itu gangguan bipolar atau apa? Nggak, bipolar itu maksudnya itu apa gitu loh. Karena jujur gue orang awam kurang begitu ngerti apa tentang bipolar. Bipolar itu bisa dibilang kayak ubah hati, ubah suasana hati, ubah energi, kayak semacam orang two face gitu. Pokoknya dia tuh kayak sebuah gangguan gitu loh. Kayak hari ini gua A, besok gue B, atau enggak berapa menit gue B gitu. Bipolar itu semacam kayak gitu dah. Kalian belajar gitu, pernah saya dengar. Nah itu kalau misalkan kalian saya ambil kasus, kalian kalau dengan orang bipolar tuh harus bagaimana? Kan berbeda dengan klien yang biasa ya, dengan klien yang biasa kan berbeda. Nah itu bagaimana? Kan tadi kan Sion bilang menit ini gua A, tiba-tiba semenit kemudian gua B. Nah itu kalau kalian gimana tuh kalian? Sebenarnya bipolar ini lebih simple ya. Jadi kelihatan itu gitu. Bipolar kan misalnya di pagi hari dia moodnya baik, dia senang-senang, dia pokoknya moodnya baik. Tiba-tiba di siang harinya dia langsung moodnya tiba-tiba nangis sendiri gitu loh. Nah kayak gitu kan kita bisa kelihatan gitu, dan itu langsung terlihat daripada orang yang nutupin moodnya dia kan. Nah bipolar tuh sebenarnya kita kalau ngomong sama dia biasa tuh normal-normal aja, cuman moodnya dia yang berubah gitu. Normal sih, ini nggak ada kayak orang autis gitu, nggak parah. Malahan kalau bipolar gitu kita kayak agak senang gitu, kayak agak anak itu kayak extrovert gitu, kita jadi kayak gampang gali gitu loh, gampang kayak mengenal dia gitu. Soalnya kan dia kayak keluarin emosinya terus gitu. Walaupun ganti-ganti juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita harus tahu yang penting. Kenapa dia bisa begini gitu? Kenapa dia tiba-tiba bisa begini gitu? Jadi kayak menurut kita itu lebih gampangan gitu loh. Perubahannya tuh drastis gitu. Bisa langsung kelihatan. Bahkan orang awam pun bisa kelihatan gitu. Oh ini orang lagi sebel gitu. Nah itu gampang soalnya biasanya ya klien-klien normal itu kita nyari perubahan atau nyari suatu emosi itu lumayan sulit. Iya, malah orang bipolar lebih gampang kan. Ya, lihat perubahan emosi. Berarti untuk orang bipolar sendiri nggak perlu penanganan khusus ya? Tergantung. Kalau mereka pengen berubah ya kita bisa bantu. Ya kan beda kepribadian mereka sama mood mereka tuh berbeda. Nah, kalau masalah caranya tentang terapi jenis-jenis gitu, kita belum dikasih tahu terapi-terapi apa dan cara-cara yang bagaimana. Kita cuman baru diajarin cara untuk
menganalisis dan mengidentifikasi sebuah masalah. Kita belum diajari cara menangani sebuah masalah. Ya, makanya tadi kan ditanya, berarti kan orang bipolar lebih mudah ditangani dibanding orang yang normal gitu loh. Yang Karena kan normal. ya tadi kan Sion bilang kalau orang normal itu kan kita harus korek-korek dulu, ya kan, kita harus lihat dulu moodnya berubah bagaimana. Sementara kalau orang bipolar kan mereka lebih menceritakan dirinya sendiri, seperti itu ya. Iya. Oke, lanjut Bro. Ya. Psikologi. Ada nggak sih hal-hal praktis gitu yang udah kalian dapetin di kuliah, terus bisa kalian peragain? Sebenarnya sih peragain di mana aja, mungkin ke hubungan sama teman, gimana supaya gue bisa lebih maintain hubungan teman ini supaya nggak salah sangka atau miskom, atau mungkin ke orang tua, gimana supaya gue tuh kalau ngomong tetap dianggap. Kan kadang orang tua nih suka, oke ke orang tua deh, orang tua kan suka nganggap lu anak kecil tahu apa gitu kan. Cuma kalau lu udah belajar psikologi, ada nggak cara ngomong yang bisa bikin mereka tuh nganggap kita? Itu deh, coba sharing. Kalau menurut saya sih langsung ngomong aja kayak oke, saya ngerti tentang permasalahan ini karena saya gini, saya ngerti tentang konsep begini gitu. Kayak kita kasih tahu kita bisa apa gitu loh. Kita kayak convince mereka kita itu bisa gitu. Kita itu ngerti, kayak kasih argumen gitulah, nggak apa-apa, argumen kecil. Yang penting kita harus kasih tahu, nge-inform bahwa kita itu pernah belajar ini dan kita ngerti gitu loh. Let me help you gitu loh. Kalau pengalaman gue sama orang tua sih cukup dekat ya. Dan kalau gue kasih saran apa, ya mereka terima aja. Jadi bukan kayak orang lagu gitu, apa yang benar, nggak, mereka juga terbuka. Itu kalau pengalaman. Kalau misalnya tetap kayak keras kepala, bisa ambil teman lain atau enggak langsung ke profesional buat ngebantu. Kirain kalau masih keras kepala silahkan ya coret namanya dari kakak gitu kan. Gak bisa dong. Ini ya. Oke guys, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih tentang psikologi. Nah, kira-kira kalian itu ada saran apa sih tentang ilmu psikologi yang praktis, yang bisa diperagain gitu loh, simple ke teman-teman healthy people di luar sana? Nah, mungkin bisa dimulai dari Sion dulu nih. Oke, jadi saran saya kalian belajar 3V1B saja. Nge-masterin tentang body language, masterin tentang volume, facial expression, verbal tracking. Pokoknya kalau udah masterin itu, kalian saya jamin dah dalam berkomunikasi, mau ke orang tua mau ke teman, mau ke siapapun, itu pasti akan dipermudah dengan skill-skill 3V1B. Itu buat membantu kita agar kita tahu apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan itu benar atau salah, dan kita akan bisa melihat respon-responnya dia dan akan bisa mengubah beberapa hal sesuai dengan apa yang diberi. Misalnya kalau misalnya dia kelihatan gelisah atau apa, kita bisa kayak membantu dia gitu dalam hal-hal tersebut dan lain-lain. Pokoknya 3V1B dah. 3V1B, vokal, volume, visual, verbal, body language, dah. Itu aja. Kalau udah dapet Definisi itu udah bisa gampang di-googling ya itu berarti ya? Iya, ya. Oke, itu aja Sion? Ya, itu aja. Oke, kita lanjut langsung ke Sam. Ayo Sam. Kalau dari Sion kayak gitu, kalau gue juga mungkin sama kayak gitu. Iya, boleh. Iya, gue juga setuju sih buat maksimalin skill tentang 3V1B itu. Tapi kalau gue bilang belajar psikologi itu nggak ada ruginya gitu. Kalau lu seneng merhatiin perilaku orang, misalnya lu lagi di taman terus lu lihat orang, oh dia
dia kayaknya dia lagi kesel deh sama ceweknya nih. Nah, terus lu penasaran nih, oh gimana sih kok gue bisa tahu ya dia lagi kesel kayak gitu ya. Nah, mungkin lu ada potensi di bidang psikologi gitu loh. Dan psikologi ini nyambung ya, dia bukan nyambung ya. Maksudnya lu misalnya kerja di manapun yang jadi ilmu psikologi ini akan berguna selama ada manusia di pekerjaan lu itu gitu loh. Bisa lu jadi minimarket, misalnya lu jadi kasir minimarket, lu jadi kasir minimarket, terus lu ketemu orang, ya itu kan lu attitude lu, perilaku lu itu kan dilihat sama orang gitu loh, itu berguna. Dan apa lagi ya, kalau gue sih dulu penasaran sama psikologi karena di SMA tuh nggak ada pelajaran psikologi ini gitu, terus gue penasaran aja dan akhirnya gue tertarik. Dan psikologi ini juga adalah suatu bidang yang dibutuhin untuk kedepannya gitu. Karena yang kayak contohnya sekarang di pandemi, orang mulai stres, ya susah nyari duit, terus orang mau selesai stres ini gimana nih, mereka nyari psikolog dong. Nah disitulah kita dibutuhin dan akan banyak orang yang ke kita gitu, ke konselor. Dan pekerjaan itu nggak bisa diganti sama robot gitu kan. Kita ngertiin perasaan orang lain, kita ngertiin kognitif orang lain, itu nggak bisa, robot nggak bisa tuh. Kayak kamu lagi sedih ya, robot nggak bisa kayak gitu. Disitulah yang dibutuhkan gitu psikolog. Oke, ada lagi Sam? Udah oke. Ya itu aja ya. Oke, healthy people. Jadi kesimpulannya itu ya. Mulai dari yang simpel dulu aja. Dari Sion tadi 3V1 apa gitu ya, verbal apa gitu kan. Kalau dari Sam kan dia bilang tadi ya udahlah pokoknya ini ilmu psikologi juga mau sampai kapanpun nggak bisa diganti sama robot, jadi tetap lah pakai gitu kan. Nah itu aja sih. Gue yakin masih banyak lagi, tapi mulai dari yang simpel dulu. Nah guys, sampai situ dulu pembicaraan kita hari ini. Mungkin kalau mau bahas topik lagi psikolog atau ada pertanyaan, boleh langsung diketik di komen gitu kan. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share supaya banyak teman-teman yang tahu Simon juga, tahu Samuel juga, jangan tahu juga sama Journal Voice. Ini kenapa ketawa? Nah, itu aja guys. Itu aja guys. See you, healthy people. Bye-bye. Bye-bye.